Kelihatannya kok nggak semangat sekali sih ya. Oke, tangan di atas coba semuanya. Ayo tangan coba. 1, 2, 3. Ho ho ho. Allahu Akbar. Bentang luhuran Ka'bah, saksi kuning pinanggi wajah, campur dengan bait mata. Bentang luhuran Ka'bah, saksi kuning sewujud Ngedakan rasa masa tekad ucapkan lambang pasalnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa mulka la syarika lak. Min Gustinu mahawalas asih, mugi abdi pinekan sifat ujub yatur takabur, sempurna pupus lebur. Bentang luhuran Ka'bah, saksi kuring pinanggi wajah, campur dengan bait mata di Arafah ketika sahabat warna. Bentang luhuran Ka'bah, saksi kuring sujud sumber, ngedakan rasa masa tekad ucapkan lambang pasalia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa mulka la syarika lak. Wassalamualaikum. Cara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Al Mukarram Ustadz Barli. Monggo, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa li jami'il muslimina wal muslimat min bidayah hatta nihayah. Khususan alaikum ikhwatu fillah
insyaallah lakum syafa'atan fi yaumil qiyamah. Amma ba'd. Aslina lamun gunung Burangrang sakitu gedena, kebahagiaan abdi langkung gede tibatan gunung Burangrang. Cerita teh kapan puasa. Puasa beri nafsu di sini. Kemudian dapat WA untuk mengganti guru. Berat. Abadaya Buya Asud. Ibarat langit dan bumi. Jadi ini lebih kepada ban serap saja lah. Da aslina pada maghrib teh dipaksa ngedahela ku bojo. Ieu bakal pituduh eta mah bener. Keluang galeong tapi dipaksa we. Sampai kepada suka di Citapen ya, sampai pada suka Cimahi. Tuduh ah parewan heula ya. Tapi hate ratu. Wirang karena yang diganti adalah guru sendiri Buya. Sampai ke Sangkuriang beli bensinnya biasa sengit ya buat keturut sikat kaluhur karena kalau lewat Ciwaruga tidak janji mungkin lebih telat dari ini. Temanya itu sikap kita di saat ada ikhtilaf pelaksanaan wallahualam, pelaksanaan Idul Adha, pelaksanaan Saum Arafah atau yang mana. Yang jelas itu terjadi di Indonesia, bukan di Mekah. Ketika Menteri Agama siapa? Bapak Yakut ya mengumumkan bahwa 9 Zulhijjahnya jatuh tahun lalu ya, di hari Sabtu, maka beliau 7 hari sebelum 9 Zulhijjah melaksanakan haji. Jadi licik. Mana yang benar gitu. Nah, belum tentu. Karena kan sikap kita dengan fenomena ikhtilaf ini bagaimana? Kalau Ustadz Dian dulu kan satu kelas, ada kaidah yang berbunyi al-ijtihadu la tunduk kene gini ya Ustadz Dian kaidahnya KM kan dia tuh pasti penghafal enggak KM ayo tidur karena dalam hukum Islam tidak mencari menang tapi mencari benar, maka ya, itu kuncinya ya, tidak mencari menang mencari benar. Maka yang dicari bukan hadis yang paling sahih, tapi yang dicari adalah dalil yang paling rajih. Jadi tidak bisa apa istilahnya itu secara umum dalam hukum Islam ganti katincak jadi belum aneh ya. Al-Bukhari Muslim Ahmad nanti Tirmidzi An-Nasa'i satu lagi semuanya punya hadis sahih. Jadi kita tidak bisa begini. Kalau hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari yang paling sahih, enggak begitu.
Nggak begitu. Kalau yang paling rajih, iya. Sebab kalau seandainya hadis Bukhari dianggap lebih sahih daripada Muslim, hadis Muslim lebih sahih daripada Ahmad, ataupun hadis Bukhari lebih sahih daripada hadis yang lain, berarti hukum Islam tidak akan komplit. Sampai kapanpun tidak akan Islam kafah. Kenapa? Karena hadis yang sahih menurut Imam Bukhari hanya 7.000 hadis. Itu pun banyak yang diulang. Bangkong halal atau haram? Ceksa. Sementara di Bukhari nggak ada menjelaskan bangkong halal haram. Yang ada adalah di Imam Syafi'i. Ya. Wah dia hiji, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya. Nah ada terus di bawahnya. Al-Hakim, Syafi'i, Imam Malik. Ya. Akan ditemukan di Abu Dawud bahwa ada satu bab tentang ad-difda'u, artinya itu adalah bab tentang bangkong, bahwa bangkong tidak boleh dibunuh, komodi hak. Jadi jangan berbicara tentang halal atau haram kodok dari paihan oke kemudian itu kan gitu ya. Maka carinya yang rajih bukan yang sahih. Sebab kalau ini kan hadis paling sahih, malaya tidak akan kafah Islam. Nah begitu juga ya. Kenapa? Ini punya hadis sahih, ini punya hadis sahih, ini punya hadis sahih, sahih sampai 75 ulama hadis sahih. Kenapa? Karena al-ijtihadu la naqdu bil ijtihad. Bahwa ijtihad itu tidak bisa dikritik oleh ijtihad lagi. Begitu. Kalau begini damai kita. Hanya tetap kita harus punya pilihan dalil yang rajih. Jangan pelin-pelan. Kalau kita mencari menang mungkin pelin-pelan. Di Indonesia lobana naon. Makanya banyak yang mengambil kaidah, ngambil hukum yang dianut oleh banyak orang gitu ya. Kebanyakannya gimana? Nggak bisa kebanyakan. Tapi kita harus cari yang rajih, yang kuat artinya. Rajih itu apa artinya? Kuat. Sekali lagi rajih itu apa artinya? Kuat. Jadi jangan pernah lagi berdialog, berdiskusi. Hadisnya ini lebih sahih, itu kurang sahih. Hadis itu hanya ada sahih, dhaif, sudah ya. Gitu saja. Tang sahihna, ada. Kalau lebih rajih ada. Ya, lebih rajih ada. Ijtihad itu atau ijtihad yang satu, terjemahkan sendiri ya, tulis sendiri ya. Tidak terkritik dengan ijtihad yang lain, atau ijtihad yang lain pun tidak bisa dikritik oleh ijtihad yang satu, karena ini nyambung ke akidah ahli sunnah wal jamaah. Ijtihad bila salah dapat satu, bila benar dapat dua. Cocok tuh jengi. Mungkin nggak satu ijtihad itu salah? Mungkin, tapi tidak bisa dikritik oleh ijtihad yang lain. Ya, salah cek saha, yang kira cek Allah. Tapi dalam akidah kita, walaupun salah dia dapat satu, tapi kita jangan ya muqallid kepada yang salah. Kita masih punya pilihan untuk mengejar dalil yang rajih supaya kita bisa sampai kepada mendapatkan pahala yang dua. Ya, nah judulnya itu tadi apa? Sikap Muslim di saat perbedaan hari raya mana? Idul Adha. Ya. Idul Adha berkenaan dengan dua ibadah yang khususnya, yang umumnya hanya satu ibadah, yaitu apa? Haji. Haji. Ya. Apa definisi haji? Secara dalil, ya, bukan lughatan, bukan istilahan, tapi dalilan. Ya, bidalil, biadilatan apa? Al-hajju Arafah. Kasihkan hadiah. Loh kok bisa definisi haji adalah Arafah? Karena ini dalil, bukan ngarang, bukan hasil ijtihad orang. Kenapa? Karena ijtihad tidak bisa dikoreksi dengan ijtihad yang lain. Makanya jangan ada di posisi ini. Bisa saja ini salah, bisa saja ini salah. Yang jelas pasti ada yang benar salah satunya. Tapi
supaya kita tidak terombang-ambing. Ayeuna rek puasa sieun ayeuna bener. Isuk rek puasa sieun isuk bener eta mah pelin-pelan. Lain antum anak diundang jadi khatib. Lamun diundang isuk lamun diundang Kamis ke Masjid Al-Irsyad. Terima itu ada. Kamu diturutan. Pelin-pelan berarti. Ya. Bahwa definisi haji itu adalah Arafah. Sudah satu dalilnya ya. Nah, terus yang kedua. Di dalam haji, prosesi haji disebut dengan manasik ya. Ada dalil lagi. Dalilnya gimana? Ada dalil hadis. Itu ya. Apalagi? Semua. Apa hadis itu? Ayo, ada apa? Semua. Ya, siapa yang apa? Coba. Nulis sengaja pelan-pelan, kayak hiji inget-inget. Oh, di kedua supaya itu ingat. Segala lupa itu. Apa ya ayo. Domba yang afdolnya gimana? Domba yang khilafah. Lain gitu. Hadis favorit. Iya, itu kelak. Nah, gitu ya. Panjang sih, masih panjang. Ketika Amir Makkah, ini matan hadisnya memang begini, ya. Ketika Amir Makkah menyampaikan khutbah, jadi ini bukan ngarang, bukan hasil analisis, bukan ijtihad, ya, ini menyampaikan dalil. Ya. Ketika Amir Makkah melakukan khutbah, ya, summa uhda ilaina tuh kan tinggal bahwa diperintahkan kepada kita dari Rasulullah SAW an-nansuk, bahwa kita harus melakukan manasik. Kapan? Liru setelah melakukan ru'yat. Coba dari sini yang melakukan ru'yatnya siapa? Amir mana ya? Amir Makkah. Dalil atau ijtihad? Jadi seluruh penduduk dunia harus tunduk dan patuh kepada hasil ru'yat Amir Makkah. Tidak boleh ada ru'yatul hilal lagi. Beda dengan ru'yatul hilal di bulan 1 Ramadan. Ya, bukan di bulan 1 Ramadan, di hari terakhir Sya'ban, di tanggal 29. Lalu bagaimana dengan rumus hisab? Rumus hisab hasil ijtihad, bukan dalil para ulama. Mungkin salah enggak? Mungkin. Tapi kita tidak bisa mengkritik Muhammadiyah salah walaupun bareng dengan kita. Ya. Itu hisab itu. Enggak bisa, salah enggak bisa. Karena kita enggak bisa mengkritik. Kenapa? Karena kita sudah terikat pada hadis yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh Amr bin Ash, bahwa ijtihad bila salah dapat 1, bila benar dapat 2, dan Amr bin Ash dijamin masuk surga. Ya. Sudah, itu sudah jadi akidah kita. Namun istrina Ustadian dicadar wajib, istri
Kang Baruli terwajib, ya. Tidak bisa silih salah, ya. Nggak bisa, karena sudah istihad yang satu, tidak bisa dikritik dengan istihad yang lain. Ada kemungkinan salah satu istri sahabat Hizbut Tahrir ada yang salah, ada kemungkinan, tapi pahalanya tetap salah. Hanya yang rojih yang mana, gitu kan ya? Mungkin yang cadar, mungkin yang tidak. Kita harus ngaji. Dibahas dalam kitab apa saja? Hah? Bukan. Nizamul Istimai. Dibahas. Detil. Nah, termasuk juga penetapan 1 Zulhijjah. Enggak rasa gitu. Gila, ada judul ada kasih gitu-gitu. Makanya tadi Ana sampaikan ada kewajiban, bukan kewajiban ibadah, ada. Jadi Zulhijjah ini secara khusus ada 2 praktek ibadah. Kalau ini kan secara umum, ya, secara umum. Nah, baik. Akidahnya sudah, fikihnya sudah, sekarang akhlaknya. Akhlaknya apa? Standar akhlak bagi orang yang mengaku diri beriman, yang mengaku diri mampu atau orang lain melihat dia mampu, maka melaksanakan haji jangan ditunda-tunda. Ya. Iqbal sebentar mengaji lu bayi. Karena gege umur-umur apalin anak sekelas jeung stadion. Kamu siapa? Sopan. Nah kan heula di Google cara nanya Ustaz ngaran kumaha. Kamu siapa? Bentar. Sudah pernah pergi haji? Nah, tahun depan mau pergi haji. Nah. Jadi jangan sampai, untung insya Allah untung jangan sampai tahun depan mau pergi haji, duka artinya daya artos. Jadi antara akidah, pemahaman hukum dan akhlak nggak nyambung. Dia tahu bahwa haji itu adalah rukun Islam. Kalau rukun Islam, ya memang harus pergi. Malah kalau disentuh dengan pendekatan tasawuf, maka jangan bilang insya Allah, karena Allah pasti meridhoi. Antum mereka sholat kalau insya Allah. Pokoknya kita disebut insya Allah. Meh rame, aja sih ya. Rame. Ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah ya. Harusnya, tapi insya Allahnya 99% yang menabung itu. Ayo HP ngahajan yang anu mahal. Untung butuh. Kalau sedang sih. Kuota maksakeun meuli. Oh segala. Engkau wajib rukun Islam tapi tidak maksakan. Nah, oke, yang hajinya sudah beres. Selanjutnya adalah udhiyah. Karena kan tadi yang nge-WA ana siapa? Ustaz? Siapa? Assalamualaikum. Udhiyah. Ya. Berarti tentang menyembelih hewan kurban. Nah, cing. Kurban tuh. Bakal mal. Maksudnya besok bakal kurban. Ya, nama dari akhlak dulu, nggak akan dari hukum dulu, dari akhlak. Ya. Dulu, ya, Ustadz Dian pas mau menikah dengan istrinya, tong beroning mertua, ayahnya terpercaya, emang bisa maraban gitu. Ya. Sahabatnya, temennya, banyak orang yang nggak yakin Ustadz Dian ini sanggup menikah, apalagi mertua. Tapi Ustadz Dian berusaha menunjukkan bahwa dirinya mampu. Padahal secara zahir memang tebogan naon.
ngabelaan ngalobi nepikeun ka pokona mah pas di lain di harian sih gawe kecan bener di parabanon pamajikan rezeki mati Allah gitu ya. Gitu ya. Nah, bisa nggak semangat itu ditarik ke setiap ibadah? Tapi kan nggak istikharah kan gitu. Dasi kadang mau kawin mau istikharah. Istikharah itu kan definisinya itu berikhtiar ya, mencari jalan yang terbaik agar mampu mendapatkan satu pilihan yang tepat. Nah, pilihan kurban itu pasti tepat. Tinggal istikharah kita adalah aku harus melakukan apa, kerja apa, jualan apa, aktivitas apa agar aku bisa kurban besok. Nah, semangat dulu ketika kekehayang kawin itu harusnya ditarik ke ibadah-ibadah. Cung yang 1 bulan istrinya tidak pernah masak dalam 1 tahun ini, cicing kabeh lantaran apa? Pasti selalu masak. Sementara dalam dalil dalam hadis Rasulullah itu pernah bahkan sering 1 bulan hanya mengandalkan buah kurma, hanya mengandalkan sepotong roti, itu pun dibagi-bagi, rotinya pun roti kering, tidak pernah masak. Miskin Rasulullah. Banyak yang bercerita hingga zaman modern ini, dari mulai ustadz, kiai, ajengan, para saddah, para habaib, wah banyak lah ya, bahwa Rasulullah ini miskin. Tapi semiskin-miskinnya Rasulullah ketika pergi haji, beliau kurban 100 unta dan 70 domba. Dan ketika beliau tidak pergi haji, beliau berkurban dengan domba terbaik dalam per tahunnya minimal 2 domba. Kalau anak kekurangan mencari domba berkualitas bagus, itu kalau yang di jalan-jalan sekitar 7,5 juta, kurang lebih segitu ya. Kalau domba yang dimaksud adalah domba hias, anu diadu dengan sakalin ceger guys gitu ya, karena itu mah domba kontes, itu paling murah itu adalah 27 juta. Kalau dalilnya adalah Rasulullah setiap tahun melakukan kurban dengan domba yang terbaik, dalilnya begitu ya. Berarti domba yang Rasulullah kurbankan 2 ekor per tahun, harga satuannya adalah 27 juta. Padahal katanya miskin, kata semua orang miskin. Urang mah segala boga, mobil boga, HP area antara merusak tapi kan halus ini. Udah kan ya? Gaji boga, komisi boga, pendapatan boga, sertifikasi boga kalau yang guru. Masak wae, dahar wae, jajan wae, muli kuota wae, udud wae. Dia haram-haramnya haram-haram. Malahan wani ngalawan ke kiai ke ulama, wah ternyata mah haram teh jang ustad, karena ingin ikut ke ustad yang mengaku. Tapi pas giliran kurban tuh teuing atuh eta teu bisa ngarokok nepikeun ka mikir kumaha carana teu bisa ngarokok gitu ya, eta teu bisa kurban teu mikir kumaha carana, mata khilafah malah kadibikeun kan antum. Lain perkara ngarokok bukan ya. Kenapa? Karena pasukan elit kekhilafahan itu jarago udud. Kan memang pernah dibubarkan oleh khalifah. Kenapa? Karena hutangnya banyak. Pas dicek ke seorang-seorang teh lain hutang jang keluarga, hutang rokok. Nggak percaya? Tanya ke Ustaz Salman. Ya, balas dendamnya kumaha we. Nah, hukum asal kurban itu adalah domba yang terbaik. Memang kalau lihat ke peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya, itu ditangkapnya harus dengan akidah dan keimanan. Kenapa? Karena domba itu bukan domba yang dilahirkan, ya, domba yang dihadirkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang sebelumnya 5.000 tahun hidup, yaitu dombanya Habil, ya, hilang, kemudian dihadirkan kembali di peristiwa Ismail diganti dengan domba yang terbaik. Jadi hukum asal kurban itu adalah domba yang terbaik. Karena domba yang terbaik itu tadi harganya kurang lebih 27 juta, maka bisa diganti dengan hewan yang lain. Berdasarkan hadis juga, yaitu dengan unta atau sapi.
Hanya kalau unta dan sapi, manusia itu kan melihatnya bukan kualitas, tapi kuantitas. Ya, oh ya gede, sehingga nyaris mahal. Kalau domba ukurannya kan kualitas, ya. Bolong seetik si tanduk nanti jatuh, ya. Ataupun pas diadukan, ngedon kikian. Ya, asal gitu ya. Ya, coba ngasih gini ya. Lain diaduk kok kikian, jatuh harga. Jadi 7 juta setengah. Dijualin jalan-jalan. Lalu sapi, unta kan konstan. Rasul tahu bahwa tidak semua umatnya mampu, sehingga diturunkan. Boleh, ya, 1 sapi 7 orang. Dengan syarat berkongsinya atau bersyarikatnya dengan 1 keluarga. Oleh Rasulullah diturunkan lagi karena Rasulullah tahu banyak umatnya yang dalam 1 keluarga tidak punya uang semuanya. Maka Rasulullah turunkan lagi 7 orang boleh asal 1 keluarga Islam. Ya, kan ukhuwah Islamiyah. Ya. Gitu. Nah, sekarang yang kekeh ingin domba. Ya. Kenapa? Karena kalau sapi apalagi unta dibagi 7 ya ngapa? Balik lagi ke domba lah. Ya, balik lagi ke domba. Dibuatlah, Nabi tahu sallallahu alaihi wasallam umatnya, ya, walau bagaimanapun juga suka ada tawar-menawar ya. Ada nggak batas minimalnya? Anu pung laki gitu ya. Nah, kurang lebih harganya 2,5 juta lah. Malah ada yang 1,800,000. Bahkan dalam hadis Tirmidzi, ya, jauh dari Bukhari. Di Bukhari mualanya, di Muslim mualanya, di Imam Ahmad mualanya, ada di Tirmidzi. Kalau kalian sulit mencari domba yang terbaik, ya, sulit disebabkan memang jarang, sulit disebabkan karena krisis ekonomi atau kau nggak punya uang, asal lepas dari susuan boleh. Harganya 800.000. Sana kena bisa korban. Ada gitu, ada. Lain nggak bohong, setiap tahun anak kurban 25 domba. Ya, tapi anu melina istri. Kebisaan keliling kena nama sarewa. Asli. Yang di jalan tadi anak ngangkut dari Cibodas ya ke Citapen. Namun anak bawa ke sini ataupun besok datang, abah mau ke sana karena ada sapi. Ya, abah ya. Kalau disuruh nebak pasti kurang lebih ya, karena di jalan-jalan juga yang nanya-nanya. Tadi tukang ojek kan, Pak Haji sabaran eta domba 4,5 juta. Oh aku paling oke 6,5 juta setengahannya. Kalau domba yang oleh masyarakat umum dianggap mahal saja ada yang murah, asal mau mencari. Apalagi yang seharga itu. Kenapa? Karena dalilnya ada. Tidak semata-mata Allah memerintahkan dalam green teorinya dalam Al-Quran, udkhulu fi silmi kafah. Kalau memasuki Islam secara kafah itu tidak mudah. Jadi Allah tidak mungkin memerintah kalau perintah itu sulit, pasti mudah. Bahkan doa agar kita itu tidak diberikan ujian berat oleh Allah dikasih. Cara doanya gimana ya? Di surah Al-Baqarah ayat-ayat ya. Nah, karakter kita ingin segala mudah, dan dalam Islam sudah dimudahkan segalanya. Anak yakin kalau ada di antara panjenengan pengangguran untuk mencari uang 800.000 gampang. Tinggal mau nggak keseriusan kita menunaikan ibadah di 10 Zulhijjah ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang punya mujahadah seperti itu dapat janji dalam surah An-Nur ayat 50. Wa'adallahu alladhina amanu la yastakhlifat, bahwa Allah telah berjanji. Wa'ada itu fi'lul madi, kata kerja yang sudah terjadi, berarti janjinya sudah. Tinggal Allah bayar janjinya. Hanya tinggal kitanya. Ingin mendapatkan janji Allah berarti kita harus saleh. Gimana ya triknya agar dakwah itu sukses? Ya saleh dulu. Gitu. Kalau saleh, standar saleh seperti apa?
desakan kita ingin melakukan perintah Allah seperti halnya kita ingin melaksanakan sunnahnya Rasulullah, yaitu menikah itu sunnah ya. Tapi etak lah edan-edanan begitu gua yang melaksanakan sunnah. Iya, iya edan, mobil minjem duit. Iya, langsung ya. Baiklah, apa yang gadekeun, kalau beli dia apa yang mana? Asalina, wani lah. Mobil antum mandi bakal tingkuh sieun kapihulaan. Nah, mujahadah itu coba tarik ke setiap ibadah. Haji dan kurban. Oh, keren. Itu saja ya. Segitu. Ingin banyak tapi supaya ada season tanya jawab ya. Karena memang anaknya yang datangnya telat. Ya mohon maaf sebesar-besarnya kepada panitia yang mengundang, kepada Ustaz Dian, kepada semuanya. Yang jelas setiap kali diundang ke Parongpong itu serasa diundang oleh Agnes Monica. Jadi anak pasti apa ya, excited gitu ya. Ya asli ya. Lain perkara loba seetiknya, tapi walau alam ya. Yang pasti tiap datang ke sini hayang mereka datang ke lain juga. Ya, silakan. Itu saja yang bisa disampaikan. Kalau memang ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Itu saja dulu ya. Jazakallahu khairan katsiran. Alhamdulillah, walaupun singkat padat tapi bermakna luar biasa ya. Inilah bukti bahwa kita itu setiap mendatangi majelis taklim pasti akan mendapatkan ilmu. Ini yang dinamakan dengan tolabul ilmi ya. Jadi untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin sebelum sesi tanya jawabnya itu dimulai, kita fresh dulu ya. Nah, dengan kecapi band. Nah, tarif murah tapi tidak murahan. Silakan yang mau ini. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wahai Nabi salam sejahtera untukmu, Rasul salam sejahtera untukmu. Ya Muhammad, wahai Nabi salam sejahtera untukmu, dan salawat rahmat Allah untukmu. Ya Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habib ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habib ya Nabi Allah. Ada sahabat dan ada lupa kalunya, ada nisbu dhari, ada nisbu suri. Ya Muhammad ya Rasul ya ayat ya munajat ya imam kita kami. Salam hormat Rasulullah, keputusan Allah untuk kasih Allah, Muhammad Nabi Allah. Engkau Rasulullah yang diutus akhir zaman, engkau melatih setiap kesempatan dengan hujah dengan masalah. Engkau tak capek seru-seru alam kita tak capek. Kamu mengingatmu dari pagi hingga sore, kehilangan rasa antara saudara. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habib ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habib ya Nabi Allah. Alaika ya Habib ya Nabi Allah. Anda satu anda dan anda luputuri, la iksiru wa dhari, la misbahu sururi. Ya Habib ya Muhammad ya Saudi Qaibi, ya Mu'ayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblat ini.